Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah min at-ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wan nafa wal intifa' ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ma'in susan la Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ila arwah man hadara fi hadha al-majlis wa abadallah fi hadha al-masjid sabiqan wa lahiqan wa sa'ala fi binati hadha al-ma'had Allah taghashahum barahmah wa furah فأن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu rahimahullah ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والثقة بالرزق من الله تعالى. Termasuk daripada taatnya hati as-siqatu birrizqi minallahi ta'ala, yaitu percaya dengan adanya rizki itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya bahwa rizki itu udah dijamin. Rizki itu bukan dari selain Allah, dari Allah semata. Sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum Allah menciptakan kita semuanya, Allah sudah menentukan rizki yang akan didapatnya. Enggak mungkin tambah, enggak mungkin kurang. Ukurannya persis. Karena itu kita percaya rizki udah dibagi. Rizki udah dibagi. Kalau begitu, jangan karena takut nggak dapat bagian rizki, ngawur jadinya, bohong, nipu, sumpah palsu misalnya, jangan. Sekalipun sumpah ente ya tetap rizki itu yang kamu dapatkan. Sekalipun menipu ya juga sama, ya rezeki itu yang kamu dapatkan. Yang jujur jadi orang biar rezekinya halal. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin, tidak ada
satu makhluk yang melata di atas bumi. Enggak ada makhluk yang hidup di atas bumi. Enggak tunggu manusia yang punya akal, sapi yang enggak punya akal, enggak tunggu makhluk hidup yang punya kaki, cacing yang ada dalam tanah, illa 'ala Allah rizquha, kecuali bagi Allah akan memberi rizki kepada mereka. Artinya Allah yang menjamin rizki mereka karena kemurahannya, bukan karena wajib hukumnya. Maksudnya kalau Allah menghendaki dikasih, tapi kalau Allah nggak menghendaki nggak diberi, sekalipun rizki itu di mukanya. Sampai dikatakan begini, lau anna ibna adam haraba min rizkih kama yahrabu minal maut la adrakahu rizquh kama yudrikuhul maut. Kalau seandainya manusia itu menghindar dari rizki seperti menghindarnya dia dari kematian, lari dari kematian, takut daripada kematian, melindungi diri dari kematian, tetap dia dikejar sama rizkinya sebagaimana mati mengejar dia. Tutup kamarnya, takut malaikat Israel masuk, ya tetap mati tambahan kon. Menghindar dari rizki, takut dia mendapatkan rizki, tetap kamu dikejar. Kenapa? Udah ditentukan oleh Allah, pasti sampai sama kamu. Enggak mungkin manusia mati kecuali rizki yang udah dijanjikan oleh Allah udah sempurna. Kalau udah KB sampai, waktunya mati. Kadang-kadang kamu bisa dapatkan ada orang nazak beberapa hari, sekarat beberapa hari, nggak mati-mati. Ditetesi air zam-zam 2 tetes mati. Kenapa? Rizkinya masih tinggal 2 tetes. Rizkinya masih tinggal 2 tetes itu, nunggu udah sempurna baru mati. Subhanallah. Karena itu nggak mungkin manusia mati masih ada rizki yang belum ia sampai, pasti akan sampai semuanya. Nggak usah bingung sampean. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menekankan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Di langit ketentuan rizkinya kamu semuanya, dan juga apa yang telah Allah janjikan kepada kamu. Kamu sakitkah atau sehat, udah dicatat di langit sana. Rizkinya kamu berapa hari ini, besok, sampai kamu mati, udah dicatat ada di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fa wa rabbis sama, demi Tuhan langit, wal ard, dan demi Tuhan bumi, demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaq, benar-benar yang dijanjikan oleh Allah dan rizkinya kamu itu benar-benar ada dicatat, benar-benar sudah ada itu.
mithla ma annakum tattikun, seperti benernya apa yang kamu ucapkan. Kalau kamu mengucapkan kata-kata, ya otomatis dari mulut kamu sendiri. Begitulah juga apa yang dijanjikan Allah benar terjadi, akan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Jangan bingung kan, pasti sampai rezekimu. Kata Ibn Abbas, dikatakan kalau sudah Allah yang sumpah, kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala yang sumpah, kemudian masih kita tadi ini meragukan, berarti kita yang udah nggak benar. Dikatakan oleh Al-Hasan, la'anallahu agwaman agsama lahum rabbuhum falam yusaddiqu. Kata Al-Hasan, benar-benar terlaknat manusia yang diyakinkan oleh Allah dengan sumpah tapi nggak percaya. Allah sumpah tadi, rezeki kamu demi Tuhan langit dan bumi pasti akan sampai, pasti akan kamu dapatkan. Si nggak percaya, oh nggak beres ini. Di langit bagian rezeki kamu udah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan ada seseorang, dia tadi itu selalu berharap kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Pagi udah di pintu dah, berharap pemberian Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya ada orang nasihati sambil membaca Al-Quran. Dia menyatakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezekinya kamu dan semua apa yang Allah janjikan. Kemudian dia menyatakan, ya hadza hajarta ila Umar au ila Allah Ta'ala. Si fulan, kamu kok setiap saat datang kepada Umar? Rezekinya kamu bukan di Umar, di langit. Kenapa enggak kamu datang kepada Allah yang mau bagi rezeki? Akhirnya itu orang menasihati lagi, pergi kamu dari pintunya Umar, belajar Al-Quran, nanti Allah akan mencukupkan kamu, enggak perlu sama Umar lagi. Udah, orang itu akhirnya benar, nasihat itu masuk dalam hatinya. Udah mempelajari Quran, dibaca itu Quran, direnungi, ibadah terus. Sayyidina Umar kok biasanya orang yang langganan datang ini dibuka pintu nggak kelihatan lagi. Loh, mana itu orang? Udah langganan ini. Pengemis yang istiqomah, kok nggak kelihatan lagi itu orang? Berhari-hari nggak taunya, berminggu-minggu, berbulan-bulan dicari-cari Sayyidina Umar yang nyari. Akhirnya orang itu udah ibadah, nggak lagi ke Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai ketemu, ditegur Sayyidina Umar, inni qad ishtaqtu ilaik faman ladzi syaghalaka anni. Kemana kamu? Aku kangen sama kamu. Sayyidina Umar senang sama orang fakir miskin. Kalau ada yang nggak kelihatan kangen. Kalau kita kan alhamdulillah nggak datang lagi penyakitnya. Kata
Kata Sayyidina Umar, kangen aku sama kamu. Apa yang membuat kamu sibuk sehingga kamu nggak datang lagi ke rumahku? Sayyidina Umar kata dia, aku baca Quran, udah belajar Quran, udah cukup. Aku udah dicukupi sama Allah, udah diberi sama Allah, sehingga aku nggak butuh lagi dengan bantuan Umar dan keluarganya Umar. Apa sih yang kamu dapatkan dalam Al-Quran? Yang aku dapatkan ada satu ayat di antaranya, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ketentuan rezeki kamu dan semua yang apa Allah janjikan pada diri kamu. Kemudian aku berkata, rizki fis sama' wa ana atrubu fil ard. Ada apa repot-repot, kata dia. Rezekiku sudah ditentukan di langit, aku mau payah-payah di atas bumi. Perlu benar aku datang ke Umar Ibnul Khattab yang ada di bumi. Lawang rezekiku ada di langit, Umar nggak mungkin akan naik ke langit. Nangis Sayyidina Umar Ibnul Khattab, benar kamu, benar. Akhirnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab sering datang kepada orang itu untuk mendengarkan hikmah-hikmah dari orang itu. Ini adalah satu gambaran ketika manusia sudah mengenal kepada Tuhannya, berarti dia akan menjauh, hatinya dia akan semakin menjauh harapannya daripada makhluknya. Payah-payah ada di bumi, nggak taunya udah ditentukan di langit. Kalau begitu, untuk mendapatkan rezeki, hubungan dengan langit yang mesra. Jangan kamu mantapkan hubungan dengan bumi, datang kepada orang kaya, ngemis-ngemis kepada orang kaya, pejabat-pejabat mengemis-ngemis kepada pejabat-pejabat. Hubungan dengan langit nggak mesra, percuma ente. Yang kamu dapatkan itu sesuai dengan ketentuan yang ada di langit. Karena itu hubungan dengan langit, berdoa, qiyamul lail, istighfar, baca Quran, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan cukupkan daripada bantuannya pejabat, daripada bantuannya orang yang kaya. Datang sendiri, jangan khawatir. Kemudian lebih lagi Allah Subhanahu wa taala menekankan bagi orang-orang yang beriman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Yang pasrah kamu kepada Allah yang maha hidup, nggak pernah mati. Jangan bingung. Anak kecil itu loh. Anak kecil, dia tadi itu tahu ibu bapaknya nggak mungkin akan membinasakan dia. Yakin dia, kalau saya lapar dimasakkan sama ibu. Yakin dia, kalau saya butuh pakaian dibelikan oleh bapak. Yakin. Allah lebih rahmat kepada kita daripada bapak dan ibu kita. Yang yakin sampean. Untuk masalah rezeki kebutuhan kamu, yakin Allah akan memberi kepada kamu. Yang penting jadilah hamba yang soleh, sebagaimana jadilah anak yang bakti sama orang tua. Bingung-bingung ambil rezeki, sampai nipu, sampai nyolong, sampai ngerampok. Padahal yang didapatkan juga sama, itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kalau gitu Habib, tak tutup aja tuku, tak putar tas pedok. Wah, kalau begitu nggak tak tanami sawah saya.
Wes di atas sejadah aja. Bukan begitu maksudnya. Ayat ini bukan berarti memerintahkan kamu untuk tidak bekerja, bukan. Ayat ini justru memperintahkan kamu kerja kon, tapi jangan kamu mengandalkan daripada makhluk. Sama dengan orang sakit, berobat kamu, tapi jangan kamu itu mengandalkan dokter yang menyembuhkan kamu. Sama dengan orang yang nggak ngerti belajar kamu, tetap berharap ilmu dari Allah. Makhluk itu membantu kamu supaya jadi orang alim, dokter ustadz kamu itu membantu kamu supaya kamu jadi orang alim, dokter itu membantu kamu supaya kamu tadi itu sehat. Demikian juga manusia ini cuma membantu kamu kelancaran rezeki. Ilmunya dari Allah, sehatnya dari Allah, rizkinya dari Allah. Enteng jadinya. Sakit datang kepada dokter, kok nggak tambah sembuh tambah sakit, misalnya sampai mati, ya udah takdirnya. Itu bukti dokter nggak bisa menyehatkan. Nggak punya ilmu datang ke ustadz, nggak ngerti-ngerti, ya udah takdirnya. Itu bukti bahwa ilmu itu dari Allah bukan dari ustadz. Udah berusaha kok nggak dapat rezeki, itu udah takdirnya. Itu bukti bahwa rezeki itu bukan dari usaha kamu tapi dari Allah. Loh, kan enteng jadinya, nggak usah bingung. Kalau sehat kamu, jangan terima kasih sama dokter tok, syukur juga sama Allah. Kalau kamu jadi santri kemudian berhasil jadi alim, jangan terima kasih sama guru saja, tapi juga harus syukur sama Allah. Kalau kamu bekerja kok dapat rezeki, jangan kamu mengandalkan dengan kepintaran kamu saja, juga syukur sama Allah. Allah itu bagi rezeki bukan karena akal, otak atau ilmu ekonominya. Allah itu bagi rezeki sesuai dengan kehendaknya. Tuh lihat, kodok dan wiutek ndak ahli ekonomi, ia juga kebagian rezekinya. Jangkrik juga demikian, dapat bagian rezekinya. Kalau Allah itu membagi rezeki karena akalnya manusia, binatang mati kelaparan kabeh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang duduk di rumahnya tok atau di masjid, geleng-geleng kepala, puter tasbih tok, tapi nggak mau bekerja. Dia menyatakan, wes aku duduk di sini aja sampai aku dapat rezeki. Kata Imam Ahmad, ini orang bodoh. Dia nggak tahu Nabi itu loh masih berusaha. Innallaha ja'ala rizki tahta dhilli rumhi. Kata Nabi, Allah menjadikan rezeki itu adalah di bawah daripada tombakku, bayangan tombakku. Artinya memimpin perang Rasulullah mendapatkan bayaran daripada ghanimah, panglima perang. Dalam hadits yang lain Rasulullah menerangkan, lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya kamu mau bertawakal, pasrah kepada Allah dengan sebenarnya, rizkinya kamu akan digampangkan seperti rizkinya burung. Keluar pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Allah menyatakan keluar itu burung cari rizki dalam keadaan lapar, pulangnya dalam keadaan
kenyang, artinya ada usaha. Karena itu ente tetap bekerja, tapi tidak mengganggu ibadah kamu. Bekerja dengan keyakinan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kamu. Bagus jadinya. Puter tasbih, rizik apa katanya Allah, puter tasbih, hatinya kepingin dikei amplop sama manusia. Bodoh aja goro, tambah nggak beres itu saudara. Saya nggak bekerja, saya dakwah, tawakal sama Allah, tapi ngenteni templean. Kalau nggak dapat templean, murang-muring, rusak hatimu tambahan. Karena itu bekerja, cari rezeki dengan cara bekerja. Dakwahnya bukan karena ditemplei, ngajarnya bukan karena bayaran, ibadahnya bukan nunggu amplop. Lu perkara masih ada bonus, dakwanya udah ikhlas, sedikit templean, alhamdulillah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kok ibadah ada yang ngasih amplop, alhamdulillah rizki dari Allah. Tapi jangan beribadah karena amplop. Jangan kamu berdakwah karena templean. Jadinya bagus ibadah kamu. Weh, gak jodoh aku kerja, wis dadi dukun ae. Rusak jadinya hatinya, cantol dengan makhluk, hubungan dengan Allah terputus nantinya. Nah itu termasuk taat daripada hati adalah percaya rizq itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, gak usah ragu lagi. Nah, ini masalah rezeki ini subhanallah, ajaib memang Pak. Kadang-kadang yang di mukanya kita bukan rezekinya kita, rezeki orang lain. Bahkan kadang-kadang yang udah nempel dengan tubuh kita, rezekinya orang lain kadang-kadang. Rezekinya orang lain kadang-kadang. Punya jam, punya cincin, nempel dengan tubuh kita, dicolong sama orang, udah rezekinya orang lain. Itu kan haram. Rezeki itu bisa halal, bisa haram. Duit yang ada di kantong kita kadang-kadang jatuh, ya udah bukan rezekinya kita. Kadang-kadang yang jauh, kalau udah rezekinya kita sampai kepada kita. Ada orang kasih hadiah apel New Zealand, ini dari kebun di kota New Zealand sana, kasih sak kresek Habib Taufik. Loh, ono dek keraton iso antuk nek apel New Zealand niku ya apa ceritane? Berarti udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rezeki yang harus sampai ke keraton. Enggak perlu Habib Taufik pergi ke New Zealand, apel sing teko New Zealand teko yang Habib Taufik. Subhanallah. Makan ikan laut. Duh, ikan laut yang asalnya di tengah laut itu, kalau udah dicatat rizkinya orang keraton, tutuknya ngomong sampean Pak, iwai sing dolei. Sampean nggak perlu pergi ke tengah laut. Ikannya kena jaring, dibawa ke tepi pantai, kemudian dibawa ke pasar, diambil sama, dibeli sama tukang ibu peracang, kemudian dijual sampai di muka sampean. Allah kasih rezeki uang, ambek sampean beli, digoreng, dipangan, iwae sing dolei. Subhanallah. Begitulah rezeki saudara. Karena itu udah dicatat di langit, yang di tengah laut bisa datang kepada kamu, sekalipun di daratan, sekalipun orangnya itu ada di atas gunung, yang di atas gunung datang ke darat, ke yang bawah, kalau rizkinya itu ditentukan oleh Allah. Bahkan yang di luar negeri sampai kepada kita. Subhanallah.
Ojo bingung-bingung. Karena itu cari cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat orang dulu gimana? Enteng. Subhanallah. Kerjanya seadanya, nggak pakai ilmu, kadang-kadang buta huruf. Sawai puluhan hektar. Tambaknya puluhan hektar. Kenapa rezekinya lancar? Masya Allah. Sebelum bekerja, sholat duha dulu. Istiqomah baca suratul waqiah. Qur'annya selalu dibaca, zikirnya selalu dibaca. Tanah milik Haji Syafi'i puluhan hektar. Tambak milik Haji Rifai puluhan hektar. Sekarang waduh, SH, insinyur, profesor, kadang-kadang ahli ekonomi. Lek ngitung luar biasa, dibantu dengan komputer. Tapi enggak tuku tanah hatta 1 meter. Malah jualan warisan tanah. Tanahnya berubah dari keraton, bukan punya Haji Syafi'i. Punya Cok Pingkaang, Tong Pingkong. Kenapa? Ibadai kacar-kacir. Hubungan dengan langit berantakan. Yang dicari urusan dunia tok, hubungan dengan langit berantakan. Bekerja siang dan malam, sembayangi kacar-kacir, melarat kon. Cari duit pagi sampai sore, Quran nggak ada dibaca, melarat. Orang dulu kerja seada-adanya, semampu-mampunya, istiqomah ibadahnya, berkah jadinya. Wa fis sama'i rizqukum, di langit kentutan rezeki kamu, bukan di bumi. Yang bagus hubungan dengan langit. Paham Bu? Jangan bingung, di bumi tok hubungannya dengan langit yang bagus, biar berkah. Tuh orang dulu, dunia nih orang dulu itu sampai dirasakan oleh putu-putu nih. Kenapa? Masya Allah, omai ake, tanai gede. Sekarang nggak mau waris kenapa-apa, bapak mati, utangi diwaris yang anaknya. Kenapa? Kacar-kacir semuanya, ibadahnya yang nggak karuan. Orang dulu itu nyelengi duit buat pergi haji. Orang sekarang nyelengi duit kayak tuku TV. Nggak berkah jadinya. Karena itu ayo, mantapkan lagi. Rizki dari Allah. Saya harus tugasnya bukan terlena dengan pekerjaan saya saja, tapi harus meningkatkan ibadah kepada Allah. Sekali lagi, bukan karena diperintahkan kita meninggalkan pekerjaan, tapi kita bekerjalah dengan cara yang halal, meyakini rizki dari Allah, dan tidak sampai mengganggu keistiqomahan, kelanggengan daripada ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang jadinya. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala melancarkan rezeki kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang halal. Dan mudah-mudahan insyaallah hati kita dipenuhi kemantapan kepada Tuhan kita, hidup dalam keadaan bahagia dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.